Film ini diawali dengan diperlihatkan beberapa orang yang sedang menonton pertandingan kriket di sebuah desa yang bernama Desa Sultanpur. Tampak di situ juga ada seorang ibu-ibu yang sedang hamil tua. 6 tahun pun berlalu. Lalu cerita berfokus kepada seorang anak yang bernama Syahida. Di situ ia sedang menggembala domba dengan ayahnya yang bernama Rauf. Lalu Syahida pun dipanggil ayahnya dan disuruh untuk segera pulang karena hari semakin gelap. Syahida pun pulang dengan membawa mainannya. Tetapi di tengah perjalanan pulang, mainan Syahida pun copot. Ia pun langsung mengejar mainannya itu. Hingga Syahida yang tak hati-hati pun terjatuh ke dalam jurang. Sin pun beralih ke ayahnya Syahida yang baru pulang menggembala domba. Istrinya pun menanyakan keberadaan anaknya karena belum pulang. Ayahnya Syahida pun panik karena tadi ia sudah menyuruh anaknya itu untuk pulang duluan. Lalu, ayah dan beberapa warga pun mencari keberadaan Syahida. Pencarian itu pun membuahkan hasil. Syahida ditemukan tersangkut di atas pohon tepi jurang. Lalu pagi harinya ayahnya Rauf menyuruh putranya itu untuk membawa Syahida ke tempat suci Hazrat Nizamuddin Aulia di Delhi. Karena ternyata Syahida itu tidak bisa berbicara dari lahir. Dan pada esok harinya, Syahida dan ibunya berangkat ke Delhi. Setelahnya mereka pun pulang. Tetapi di tengah perjalanan pulang, kereta yang mereka naiki pun terhenti karena ada sedikit perbaikan. Di saat sedang menunggu perbaikan itulah Syahida tak sengaja melihat kambing yang sedang terjebak di dalam lubang. Syahida pun turun untuk menyelamatkan kambing tersebut tanpa sepengetahuan ibunya. Tetapi tiba-tiba kereta pun berjalan di saat Syahida masih di luar. Syahida pun hanya bisa mengejar karena ia tidak bisa berteriak. Ia pun hanya menangis. Lalu tiba-tiba ada kereta lain yang datang berhenti tepat di depan matanya. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung menaiki kereta itu. Di sisi lain, ibunya Syahida yang panik pun mencari keberadaan anaknya di dalam kereta, namun tak membuahkan hasil. Sin pun berlari lagi kepada Syahida, yang terbangun karena ia mendengar suara berisik. Tanpa ia sadari, kereta yang ditumpanginya itu malah membawanya ke Kurukshetra, India. Ketika sedang memperhatikan keadaan, ia pun merasa haus dan lapar. Di saat sedang memperhatikan keadaan itulah Syahida bertemu pria baik yang menawarinya minum dan makan. Pria itu bernama Bajrangi, tetapi sering dipanggil Pawan. Jadi kita panggil saja Pawan. Pawan pun pergi meninggalkan Syahida. Syahida yang tak punya tujuan pun mengikuti Pawan pergi. Pawan pun menitipkan Syahida ke kantor polisi, tetapi kantor polisi pun menolak. Alasannya karena di kantor ada banyak pencuri, pemabuk, dan preman. Lagi pula ini kantor polisi, bukan panti asuhan, ujar si polisi itu. Pawan yang merasa kasihan kepada Syahida langsung membawanya naik ke Delhi. Pawan yang merasa kasihan kepada Syahida langsung membawanya naik bus untuk dibawa pulang ke Delhi. Dan di saat dalam perjalanan pulang, Pawan menebak dan menyuruh Syahida mengacungkan tangannya apabila Pawan bisa menebak kota tempat tinggal Syahida. Hingga orang-orang yang berada di bus pun ikut menebak. Tetapi semuanya tidak ada yang benar karena Syahida bukan berasal dari India. Lalu Pawan bercerita kepada orang-orang di bus bahwa dia bukan berasal dari Delhi. Dia ke Delhi karena atas permintaan terakhir ayahnya. Ayahnya menyuruhnya ke Delhi dan tinggal sementara di rumah temannya yang bernama Pak Dayanan. Di sana ia bertemu dengan Rasika, anak Pak Dayanan. Dari situlah Sika pun mulai jatuh hati kepada Pawan hingga di suatu hari rumah Rasika didatangi oleh teman ayahnya yang bermaksud untuk melamar Rasika. Tetapi karena Rasika sudah jatuh hati kepada Pawan, ia pun menolak lamaran itu. Untungnya Pak Dayanan tidak marah dan menghargai keputusan putrinya itu. Pak Dayanan pun memberikan waktu 6 bulan kepada Pawan untuk mempunyai rumah sendiri sebagai syarat jika ingin menikahi putrinya. Karena alasan Pawan itu,
Nah, alasan itu, Pawan kembali ke Delhi untuk mengabarkan DP rumah yang sedang ia usahakan. Para penumpang lain pun senang mendengarnya dan memberikan selamat kepada Pawan. Akhirnya mereka pun sampai di rumah Pak Dayanan. Di sana Pak Dayanan bertanya, kapan Syahidah akan pergi? Dan Pawan pun menjawab, sampai kita sudah menemukan orang tuanya. Malam harinya, Pawan mengajak Syahidah makan di luar. Di saat makan itu, Syahidah melihat anak seumurannya yang sedang disuapi makan oleh ibunya. Muni pun menangis karena dia ingat ibunya. Pawan pun menghiburnya dengan tarian khas India. Esok harinya, Pawan mengajak Syahidah berdoa kepada Dewa Hanuman. Pawan yang terlalu fokus berdoa tidak menyadari Syahidah telah pergi. Pawan pun mencari keberadaan Syahidah dan ia menemukan Syahidah sedang berada di masjid. Ia pun panik dan berlari keluar. Lalu memberitahu Rasika bahwa ternyata Syahidah itu beragama Muslim. Ketika Rasika dan Pawan mencarinya lagi ke dalam, Syahidah tidak ada. Lalu tiba-tiba Syahidah berlari dan memeluk Pawan. Pawan pun langsung memeluk Syahidah. Setelahnya mereka pun pulang rumah. Di rumah, ketika semua orang menonton pertandingan kriket India melawan Pakistan, hanya Syahidah lah yang bersorak ketika Pakistan mencetak poin, sampai ia mencium bendera Pakistan. Orang-orang pun keheranan melihat pemandangan itu. Lalu Pawan bertanya, apakah Syahidah berasal dari Pakistan? Syahidah pun mengangkat tangannya. Pak Dayanan yang anti orang Pakistan pun mengeluarkan Syahidah dan menyuruh Pawan untuk menyerahkannya ke kedutaan Pakistan. Di gedung kedutaan sendiri sedang terjadi demo besar-besaran. Lalu setelah masuk, Pawan meminta pihak kedutaan Pakistan untuk mengembalikan Syahidah ke tempat tinggal asalnya. Tetapi permintaan itu ditolak karena Syahidah tidak mempunyai paspor. Tetapi Pawan tetap memaksa hingga ia pun diusir oleh security. Lalu mereka pun pulang. Di rumah, Pak Dayanan pun menyuruh Pawan lagi untuk membawa Syahidah ke agen perjalanan. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Pawan kembali ditolak karena di sana tidak membuat paspor Pakistan. Tetapi si agen mempunyai kenalan dan dia meminta bayaran 1,5 lakh untuk menyeberangkan Syahidah ke perbatasan Pakistan. Pawan pun langsung menyetujuinya. Sesampainya di rumah, Pawan terpaksa memakai uang tabungannya. Setelahnya, Pawan pun kembali lagi kepada si agen untuk menyerahkan uang sekaligus Syahidah. Di situ Syahidah menangis karena tidak ingin berpisah dengan Pawan. Namun Pawan tetap meninggalkannya. Saat ingin kembali ke rumah, Pawan tak sengaja melihat pedagang gelang. Dan ia pun membeli gelang itu untuk diberikan kepada Syahidah sebagai tanda perpisahan dirinya dengan Syahidah. Setelah membeli, ia pun kembali mencari Syahidah dan menemukannya di hotel. Ternyata, alih-alih dipulangkan ke Pakistan, Syahidah malah dijual oleh si agen. Pawan pun marah dan langsung menghajar asisten si pembeli dan si agen. Lalu ia pulang sambil membawa Syahidah. Setelahnya, Pawan yang muak pun bertekad akan memulangkan Syahidah walaupun tanpa visa dan paspor. Di situ Rasika melarangnya karena itu sangat berbahaya. Tetapi Pawan tetap memaksa karena ia kasihan kepada Syahidah. Esok harinya, saat Pawan dan Syahidah sedang berjalan di tengah panasnya gurun pasir, ada yang menawarinya tumpangan. Sin pun beralih ke malam harinya. Di malam itu, orang yang tadi memberinya tumpangan memberikan instruksi agar Pawan dan Syahidah melewati terowongan di bawah pagar perbatasan, agar tidak terlihat tentara perbatasan. Tetapi karena Pawan orang yang taat, ia pun malah meminta izin kepada tentara itu dan menjelaskan untuk apa ia pergi ke Pakistan. Akan tetapi para tentara meminta Pawan untuk kembali lagi ke India, tetapi ia menolak hingga para tentara pun memarah dan mengeroyok Pawan. Tetapi di situ Pawan tetap memaksa kepada tentara agar mengizinkannya lewat. Hingga tentara yang merasa kasihan pun membiarkan Pawan lewat.
Esoknya ketika mereka sedang menikmati makan siang, tempat makan itu didatangi beberapa polisi, lalu Syahidah tak sengaja melihat borgol salah seorang polisi dan mencurinya. Hingga saat mereka kembali berjalan, mereka pun dikejar oleh polisi itu. Dan tas mereka pun diperiksa. Di dalam tas itu ditemukan sebuah borgol. Salah seorang polisi itu bertanya, "Apakah Pawan berasal dari India?" Pawan pun sontak langsung mengiyakannya. "Tetapi Syahidah dari Pakistan," ujar Pawan. Polisi itu pun meminta paspor, tetapi Pawan bilang bahwa mereka tidak memiliki paspor. Mereka pun ditangkap oleh polisi itu. Shin pun beralih kepada seorang wartawan yang sedang meliput di stasiun kereta. Tiba-tiba ada seorang lewat yang memberi informasi bahwa di kantor polisi ada seorang mata-mata dari India. Si wartawan itu pun langsung bergegas ke kantor polisi. Di kantor polisi itu mereka diinterogasi. Di saat interogasi itulah Syahidah tak sengaja melihat kalender. Syahidah pun tersenyum lalu mengambil kalender itu. Dia pun mengacungkan tangannya di hadapan Pawan. Pawan pun bertanya apakah itu tempat tinggal Syahidah. Di sini Pawan memanggil Syahidah dengan nama Muni. Jadi agar lebih gampang kita panggil saja Muni ya guys. Lanjut. Syahidah pun mengangkat tangannya. Si polisi bertanya, "Siapa namamu?" kepada Muni. Pawan pun bilang kepada si polisi itu bahwa Muni tak bisa bicara dari lahir. Polisi itu tak percaya, lalu membuka paksa mulut Syahidah hingga membuat Pawan marah dan langsung menghajar polisi gemuk itu. Setelahnya mereka pun kabur dan langsung menaiki bus. Tetapi yang tak Pawan sadari adalah si wartawan yang tadi di luar ikut menaiki bus, lalu menelepon si polisi hingga beberapa polisi mengejar bus itu. Di bus saat Pawan ditanya ia akan pergi kemana, Pawan hanya menunjukkan kalender yang tadi diambil Muni dan menceritakan semuanya kepada si kernet untuk apa tujuannya pergi ke Pakistan. Si wartawan yang tak sengaja mendengarkan cerita tersebut langsung merasa tersentuh dan langsung ikut bersama menemani Pawan. Ia juga selalu mengabadikan setiap momen. Lalu tiba-tiba bus yang dinaiki mereka diberhentikan oleh beberapa polisi. Untungnya mereka sudah bersembunyi di atas bus, sehingga mereka pun tidak ketahuan. Pada malam harinya, mereka pun tiba di suatu tempat dan tidur di tempat itu. Lalu pagi harinya Pawan terbangun karena mendengarkan suara tertawa anak-anak. Pawan pun bertanya, "Tempat apa ini?" Anak-anak pun menjawab, "Ini masjid." Pawan pun kaget dan langsung bergegas lari keluar masjid itu. Hingga datanglah seorang ustadz yang baru datang dari luar. Si ustadz pun menyuruhnya masuk, tetapi Pawan menolak karena dia bukan muslim. Si ustadz pun berkata, tidak harus muslim untuk masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba datang lagilah beberapa polisi yang dari kemarin itu mengejarnya. Polisi itu bertanya kepada si ustadz perihal Pawan dan yang lain. Beruntungnya si ustadz yang sudah mendengarkan cerita Pawan tidak melaporkan karena tujuan Pawan baik. Setelahnya, si ustadz langsung mengantarkan mereka dan menyuruh mereka memakai cadar agar tidak dicurigai. Di Delhi sendiri, Rasika dan ayahnya sedang berdebat. Rasika mengancam jika Pak Dayanan tidak berbuat sesuatu, maka dia akan menyusul Pawan ke Pakistan tanpa paspor dan visa. Kembali kepada Pawan. Setelah sampai, Pawan pun berterima kasih dan memeluk si ustadz. Si ustadz pun mendoakan Pawan agar cepat menemukan orang tua Muni. Mereka pun kembali berjalan sampai mereka berhenti sejenak dan makan di sebuah warung. Lalu datanglah bapak-bapak tua memakai mobil yang berhenti percis depan mereka. Tak lama kemudian bapak tua itu pun pergi. Tetapi saat baru beberapa meter berjalan, mobil bapak tua itu pun mogok. Si wartawan pun menawarkan bantuan. Ternyata semuanya adalah bagian dari rencana wartawan dan Muni. Lalu Muni disuruh mencabut pisang di knalpot mobil Pak Tua, sementara si wartawan pura-pura memperbaiki mobil.
karena penyebab mobil Patwa mogok adalah karena dimasukkan pisang di dalam knalpotnya oleh Muni. Setelah itu mobil Patwa pun kembali nyala. Sebagai ucapan terima kasih, si Patwa mengajak mereka menumpang di mobilnya. Di tengah perjalanan, si bapak tua pun memberitahu si wartawan bahwa dia ternyata adalah seorang kepala polisi. Mereka pun terkejut tetapi mencoba tetap tenang. Tak disangka si kepala polisi itu membawa mereka ke kantor polisi, lalu menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan mereka ke rumahnya. Lalu di tengah perjalanan, si reporter yang kita panggil saja Chan Nawab meminta turun di salah satu rumah dan berpura-pura menjadi menantu salah seorang warga di sana. Setelahnya, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Di kantor polisi, si kepala polisi baru diberitahu jika mata-mata India yang ia cari membawa anak umur 6 tahun. Ia pun baru sadar jika yang tadi dengannya adalah orang-orang yang ia cari. Malam harinya, ketika Pawan dan si Chan Nawab sedang mengobrol, si Chan Nawab dapat ide. Bagaimana jika kisahnya ini dimasukkan ke televisi? Lalu dia mulai menghubungi satu persatu saluran TV. Tetapi semuanya menolak karena tidak menarik, menurut mereka. Di tengah kebingungan, Chan Nawab mendapat panggilan dari kameramennya, yang ternyata sudah bersekongkol dengan polisi untuk menangkapnya, dan juga Pawan. Di situ si kameramen menanyakan akan pergi kemana. Chan Nawab pun berkata kalau dia akan pergi ke Hazrat Amin Shah Dargah, karena konon katanya di situ orang yang terpisah akan dipersatukan kembali. Setelah sampai di Hazrat Amin, Bajrangi dan Chan Nawab berpisah terlebih dahulu. Chan Nawab menyuruh Bajrangi duluan, nanti ia akan menyusul. Di tempat suci Hazrat Amin, Bajrangi pun duduk, lalu mendengarkan nyanyian-nyanyian di situ. Ternyata di situ juga ada ibunya Syahida atau Muni yang sedang menangis. Ibunya Muni tak melihat Bajrangi dan Muni, karena di situ Muni sedang tidur dan mukanya pun ditutupi oleh selendang milik Bajrangi. Sementara di luar, Nawab sedang membuat video dan meminta penonton untuk membantu Bajrangi mempersatukan Muni dengan orang tuanya. Juga agar Bajrangi pulang ke India dengan selamat. Lalu ia pun menguploadnya ke YouTube melalui warnet yang ada di sana. Ketika sudah selesai, dia langsung berlari ke tempat Bajrangi, lalu mengajak Bajrangi agar segera pergi karena polisi sudah ada di situ. Nawab lalu ditelepon dan ditanyai akan kemana lagi ia pergi. Nawab pun berbohong dengan mengatakan ia akan pergi ke Gojra. Lalu mereka pun beristirahat kembali di sebuah warung. Di warung itu Nawab menunjukkan video yang tadi dirinya rekam. Mendadak Muni meminta Nawab untuk mengulang video tersebut, karena ternyata di video itu ia melihat orang yang tak asing bagi dirinya, yang baru turun dari bus lalu lewat di depan kamera Nawab. Ternyata orang itu adalah ibunya. Bajrangi pun bertanya kepada Nawab kapan bus itu datang. Nawab pun menjawab sekitar jam 8:30 pagi. Harinya saat bus itu datang, mereka langsung bertanya dari mana asal bus itu. Dan si supir bilang kalau bus yang ia bawa berasal dari Jahanabad. Bajrangi lalu melihat Muni, tetapi Muni menggelengkan kepalanya. Tetapi si supir juga bilang kalau sebelum Jahanabad, ia melewati desa Sultanpur. Muni pun langsung tersenyum, lalu mengangkat tangannya.
Bajrangi dan Nawab pun langsung kegirangan karena usaha mereka sebentar lagi akan membuahkan hasil. Mereka pun langsung menaiki bus itu untuk pergi ke desa Sultanpur. Di kantor polisi, seorang bawahan melapor bahwa sebenarnya Nawab tidak pergi ke Gojra. Si polisi pun langsung menyuruh anak buahnya untuk razia bus menuju Sultanpur. Sin pun beralih kepada Bajrangi yang sedang berhadapan dengan polisi. Di saat itu Bajrangi memakai selendang, lalu saat polisi menyuruhnya untuk membuka selendang itu, ia pun langsung membuka selendangnya dan mendorong polisi itu, lalu kabur ke dalam hutan. Ia pun langsung dikejar oleh polisi tersebut. Saat pengejaran berlangsung, Nawab dan Muni tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan langsung ikut kabur ke dalam hutan. Hingga mereka pun tiba di sebuah desa yang bernama Desa Sultanpur. Syahidah berlari dan terus berlari sampai ia menemukan ibunya. Mereka pun saling melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Tangis bahagia pun pecah di antara mereka. Kebahagiaan sangat terlihat jelas di wajah anak dan ibu itu. Di dalam hutan sendiri, Bajrangi tetap dikejar oleh beberapa polisi. Sial bagi Bajrangi, ia pun jatuh karena dipukul memakai tongkat kayu. Ia pun coba kabur tetapi naasnya ia malah ditembak. Untungnya ia masih hidup dan dimasukkan ke dalam penjara. Saat di dalam penjara, ia disiksa karena dianggap mata-mata dari India. Kini Sin pun beralih ke India dan Pakistan di mana orang-orang sedang melihat video Nawab. Ribuan koran dicetak hingga Bajrangi dan Muni pun viral. Kembali ke penjara, akhirnya penyiksaan itu pun dihentikan karena Bajrangi terbukti bukan mata-mata dari India. Sin pun beralih kembali kepada Nawab yang baru akan pulang. Di saat ingin pulang itu, ia ditelepon pihak saluran TV, lalu diminta buat video karena akan disiarkan di TV Pakistan. Dan di dalam video itu ia mengajak orang-orang dari dua negara itu untuk bersatu, lalu bertemu di perbatasan Narwal untuk menyaksikan takkan ada yang menghentikan Bajrangi menyeberangi perbatasan. Benar saja, di pagi harinya ribuan orang dari dua negara itu berdatangan untuk menyaksikan Bajrangi melewati perbatasan sambil menariakan Bajrangi Baijan. Saat sudah di perbatasan, Bajrangi pun dilarang melewati perbatasan oleh tentara. Tetapi karena jumlah orang yang menyaksikan Bajrangi terlalu banyak, tentara pun mempersilahkan lewat, tetapi tidak dengan cara membuka gerbang perbatasan, melainkan dengan mendobrak gerbang perbatasan. Orang-orang pun mendobrak pintu gerbang perbatasan itu, lalu Bajrangi pun berjalan melewati perbatasan tersebut. Muni pun mengejar, setelahnya ia berusaha memanggil Pawan dengan sebutan Paman dan mengatakan Jai Sri Ram karena ia ingat bahwa Bajrangi selalu mengatakan Jai Sri Ram. Tak disangka suaranya pun mulai keluar dan mulai kencang hingga terdengar oleh Bajrangi juga keluarganya. Hingga Bajrangi dan keluarganya pun kaget, sekaligus senang karena akhirnya anak itu bisa berbicara. Di situ Bajrangi langsung berbalik arah lalu mereka pun berlari. Mereka pun berpelukan untuk yang terakhir kalinya. Film ini pun selesai.